Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat, perhatikan deh video ini. Ini ada orang sakit yang lagi coba manggil-manggil ibu ini atau anak gadis ini yang lagi menjaga keluarganya yang sakit. Yuk kita lihat maksudnya apa sih. Sahabat, lihat deh. Orang sakit itu terlihat ingin bicara sampai pasien yang dijaga si perempuan ini, ibu ini juga ikut bangun gitu, mungkin mau memahami apa sih yang dia maksud gitu. Terus ibu ini mendekati pasien yang di sebelahnya. Oh, Masya Allah, ternyata ada yang mau beliau kasih untuk si ibu ini. Dan ibu ini unboxing, beliau buka. Masya Allah, ini sepertinya alas ya. Sepertinya ini kasur angin atau apa ya, alas tidur. Masya Allah, Masya Allah. Jadi si ibu ini bisa baring sambil jagain keluarganya yang sakit. Dan si bapak pasiennya masih ngasih instruksi nih. Masih ngasih instruksi apa sih yang belum jelas gitu. Masya Allah, ternyata kasurnya menggembung sendiri. Lihat, ini kok si ibu ini nyaman banget tidur di situ. Sahabat, video ini hanya ilustrasi. Mereka kemungkinan bukan beragama Islam, tapi mereka menerapkan ini yang harus kita contoh. Karena agama kita mengajarkan itu. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, barang siapa yang membantu menghilangkan satu kesedihan atau kesusahan dari sebagian banyak kesusahan orang mukmin ketika di dunia, maka Allah akan menghilangkan satu kesusahan dari sekian banyak kesusahan dirinya pada hari kiamat kelak. Dan barang siapa yang memberikan kemudahan membantu kepada orang yang kesusahan, niscaya Allah akan membantu memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib orang muslim, niscaya Allah akan menutup aibnya dunia dan akhirat. Sesungguhnya Allah akan selalu menolong seorang hamba selama ia gemar menolong saudaranya. Hebat sekali orang yang bisa seperti ini. Dalam keadaan beliau sendiri dirawat masih bisa peduli dengan keadaan orang lain. Bagi kita umat Islam, ini termasuk amal soleh yang bisa memudahkan urusan. Berikut ada cerita Ustadz tentang ini. Abdullah bin Mubarak rahimahullah, kakinya bisul, lututnya bisul, 7 tahun tidak sembuh-sembuh. Setiap kali mau kering, basah lagi, luka lagi. Maka dia datang kepada Hasan Basri mengatakan, Abdullah bin Mubarak, dia mengatakan, saya kena begini, apa saran anda? Kata Abdullah bin Mubarak, saya sarankan kau cari tempat muslimin yang membutuhkan air. Maka sedekahlah air biar dipakai orang banyak. Maka dia pun datang ke satu kampung, dia gali sumur, lalu dipakai orang, subhanallah sembuh penyakitnya. Dan banyak sekali contoh-contoh. Ada satu orang Saudi kemarin kena divonis kanker, dan dokter di Amerika, dia pergi ke Amerika, dokter yang paling bagus menurut penelitian atau menurut informasi daripada dokter-dokter dunia, itu dokter terbaik. Dia datang ke sana. Dokter memvonis ini nggak ada lagi cara. Ini pasti meninggal. Jadi kankernya sudah sangat ganas, stadium kesekian gitu. Tapi dia bilang kami akan coba maksimal. Maka dia pun bilang, dokter, saya mau pulang ke Saudi dulu, saya ingin izin sama keluarga saya ingin mengatur semua usaha. Kebetulan dia orang kaya, saya ingin mengatur usaha-usaha saya supaya diurus oleh ahli waris segala macam. Dia sudah yakin dia akan meninggal dunia. Dia cerita, dia bilang, kemudian saya pergi ke Amerika, saya bawa harta saya yang cukup untuk biaya operasi, dengan juga uang saku saya. Begitu menuju ke bandara, di pinggir jalan ada satu ibu tua sekali, bajunya kotor, lagi minta duit. Lalu dia bilang, saya sudah di akhir hidup saya berikan ini karena Allah SWT supaya jadi amal jariah buat saya. Mudah-mudahan juga Allah bisa sembuhkan penyakit saya. Dia berharap begitu. Dikasihlah sekian ribu real. Kalau saya tidak salah dalam kisah dikasih 3.000 real ke ibu itu, sekitar mungkin di atas 10 juta, 15 jutaan. Dikasihlah uang itu. Begitu dikasih uang, dia pergi. Subhanallah, dia bilang begitu tiba kembali di negara itu, di Amerika, dokter-dokternya pada mengatakan, apakah anda mempermainkan kami? Anda bilang mau pulang ke negara anda, tapi anda rupanya pergi berobat kepada orang lain. Kata dia, tidak, saya nggak pernah berobat. Dia bilang, pasti anda berobat. Kenapa kok bisa penyakit ini? Menurut kami tidak ada obatnya. Kenapa anda bisa sembuh? Kata dokter-dokternya orang ateis, tidak punya Tuhan. Dia bilang, tidak, saya tidak pernah lakukan itu.
maka dia pun menyadari kalau sedekah tadi yang dia kasih itu menjadi penyebab sembuh kankernya yang sudah mustahil di mata dokter, dan sekian banyak hal. Abdullah bin Mubarak, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum ajma'in, kalau merasa ada urusan belum selesai, maka mereka sengaja keluar mencari orang miskin bersedekah. Baik sahabat, semoga sajian kami bermanfaat. Pesan kali ini untuk Anda yang sedang dalam keadaan berat, bersedekahlah. Semoga dengan itu segala urusan kita dimudahkan Allah. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.